Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan penugasan Presiden terhadap Komisi 1 DPR RI untuk merevisi Undang-Undang TNI, sudah bergabung bersama kami Direktur Imparsial Ardimanto Adiputra. Selamat pagi Mas Ardi. Selamat pagi. Iya, Mas Ardi, ini ada indikasi revisi UU TNI yang memperluas fungsi TNI di ranah sipil hingga soal dualisme peradilan militer. Nah, jika dilanjutkan nih Mas Ardi, akankah menjadi revisi yang bersifat perbaikan atau justru kemunduran? Ya, kalau merujuk kepada statement Pak Andi Adgas tadi, Menteri Hukum ya, itu revisi Undang-Undang TNI poin-poinnya adalah pasal-pasal yang diatur atau yang diusulkan diubah di periode sebelumnya 2019-2024, yaitu berarti ada dua pasal, yaitu pasal 47 dan juga pasal 53. Pasal 47 itu mengatur tentang perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh militer aktif atau TNI aktif. Nah, di pasal 47 ini kami perlu mengingatkan bahwa pasal 47 itu sejatinya atau politik hukumnya adalah prajurit TNI itu tidak boleh menduduki jabatan sipil sebetulnya ya, kecuali dia mengundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan. Nah, itu pasal 47 ayat 1. Itu adalah larangan. Ini adalah politik hukumnya dari pasal 47. Tetapi kemudian dikecualikan ya bagi prajurit TNI yang aktif boleh menduduki jabatan sipil nih, tetapi hanya terbatas di 10 lembaga institusi, yaitu yang diatur di dalam pasal 47 ayat 2. Ya, mulai dari Kemenko Polhukam, dan seterusnya sampai terakhir itu Mahkamah Agung. Nah, itu politik hukum pasal 47 yang penting untuk diketahui oleh anggota DPR, karena draft RUU TNI ini, revisi Undang-Undang TNI ini itu menjadi usulan atau inisiatif DPR. Nah, kemudian DPR ingin mengubah pasal 47 ini dengan menambahkan satu poin atau ayat, yaitu kementerian atau lembaga yang menurut Presiden itu perlu atau bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Nah, penambahan klausul ini itu jelas karet ya, membuka peluang bagi semua lembaga jabatan sipil itu dapat diduduki oleh militer aktif. Nah, ini yang tidak kontroversi, begitu, tidak sesuai dengan politik hukum dari pasal 47 tadi itu, pasal 47 ayat 1. Padahal Mas Ardi, pasal 47 artinya ayat 1 kalau itu ini jelas kontroversial, mengatakan, menurut imparsial ya, ini menjadi hal yang belum diperlukan atau tidak urgent untuk memperluas posisi atau peluang dari anggota aktif TNI? ya, ini konsekuensinya banyak. Ada konsekuensi terhadap lembaga sipil, ada konsekuensi terhadap lembaga militer itu sendiri. Kalau TNI aktif itu dapat menduduki semua jabatan sipil di kementerian atau lembaga. Konsekuensinya yang pertama adalah terhadap TNI sendiri, itu tentu akan melemahkan profesionalisme TNI atau militer kita. TNI kita itu ke depan akan tidak lagi konsentrasi untuk mempersiapkan dirinya dalam aspek pertahanan, begitu ya, atau untuk menghadapi ancaman perang, tetapi sudah sibuk mempersiapkan diri untuk menduduki jabatan-jabatan sipil. Kementerian mana ini yang akan bisa diduduki, lembaga mana yang akan bisa dikerjakan, sudah mempersiapkan dirinya untuk urusan-urusan sipil. Nah, terhadap lembaga sipil itu juga ada konsekuensinya. Jenjang karir ASN ya, yang sudah meniti karir dari bawah misalnya, itu kemudian ketika sudah waktunya menduduki jabatan tertentu di kementerian, tetapi ternyata diisi oleh prajurit TNI aktif gitu ya, militer aktif. Nah, ini tentu akan menimbulkan kecemburuan ya
ada proses jenjang karir yang tidak sehat begitu ya, yang terhambat di kalangan ASN sipil begitu. Apa ya, dan tentunya konsekuensi lain yang apa namanya bisa mengganggu aspek pertahanan, konsentrasi pertahanan kita yang membutuhkan konsentrasi tinggi begitu ya dalam menghadapi ancaman perang, itu tentu menjadi terganggu ketika militer atau TNI aktif justru sibuk mengurusi hal-hal yang bukan urusan pokoknya. Baik. Kira-kira begitu. Nah, Mas Ardi, yang menjadi sorotan juga kan adalah wacana penghilangan pasal TNI bisa berbisnis. Apakah ini juga ada kaitannya dengan kesejahteraan TNI yang saat ini masih kurang? Ya, meskipun itu tidak ada di dalam pasal yang diusulkan di draft sebelumnya, tetapi revisi Undang-Undang TNI kali ini itu membuka peluang berbagai pasal itu untuk ditinjau ulang, termasuk adalah penghapusan pasal larangan berbisnis. Terkait dengan pasal larangan berbisnis ini kami secara tegas menolak penghapusan pasal tersebut karena ini hanya akal-akalan untuk agar pejabat tinggi militer itu dapat beraktivitas atau melakukan aktivitas bisnis. Ini bukan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, sama sekali bukan. Nah, tanggung jawab kesejahteraan prajurit itu ada pada negara. Ya, negara tidak boleh melempar tanggung jawab, mengalihkan tanggung jawab, membebankan tanggung jawab itu kembali kepada prajurit TNI itu untuk urusan kesejahteraan, untuk memberikan kesejahteraan kepada prajurit, gitu. Nah, negara harus mencukupi kebutuhan dasar, kebutuhan pokok prajurit dan keluarganya, begitu. Jadi bisnis TNI itu tidak ditujukan untuk itu. Ya, kita 32 tahun Orde Baru di mana TNI itu diperbolehkan berbisnis. Memang siapa kemudian yang menerima manfaat dari bisnis tersebut selama 32 tahun militer? Bukan prajurit pada tingkat bawah, bukan prajurit pada pada umumnya, tetapi hanya segelintir elit militer yang menikmati bisnis tersebut. Begitu. Nah, kita tahu Baik. budaya di militer itu kan sangat komando begitu ya, mengikuti instruksi dari atasan. Nah, itu akan sangat sulit jika militer itu diperbolehkan berbisnis, tetapi kemudian dia mempunyai rantai garis komando yang instruksional ke bawah begitu, tentu akan menciptakan iklim bisnis yang tidak fair begitu ya, yang tidak adil tentunya. Baik. Nah, kami Mas Ardi, dengan tegas menolak bahwa ini hanya akan menguntungkan segelintir elit militer, dan tanggung jawab untuk mensejahterakan prajurit TNI kita itu ada di negara. kalau kita menyinggung poin lainnya yang menjadi keberatan dari publik, ini kan soal dualisme peradilan militer ya, Mas Ardi, yang mana ini dikhawatirkan begitu akan menciderai prinsip equality before the law. Bagaimana ada anggapan bahwa kalau kemudian fokusnya pada peradilan militer begitu, sementara ada pelanggaran pidana umum yang dilakukan. Nah, ini ada kekhawatiran akan mendapatkan vonis yang lebih ringan misalnya, atau prosesnya yang tidak seterbuka pidana umum. Bagaimana kemudian menilai soal peradilan umum dan peradilan militer ini? Ya, nah ini satu lagi persoalan. Di satu sisi itu TNI ingin diperluas jabatannya di jabatan sipil, tapi di sisi lain tidak mau diadili di peradilan sipil atau di peradilan umum, gitu. Jabatannya mau, tapi di sidang di peradilan umum tidak mau. Bagaimana nanti kalau terjadi kasus-kasus fraud lah katakan begitu ya? Apakah kemudian akan diadili di peradilan militer, kemudian KPK tidak juga bisa ikut mengusut begitu ya, seperti yang terjadi pada kasus Kepala Basarnas pada beberapa waktu lalu.
sudah ditetapkan tersangka oleh KPK, tapi KPK justru yang meminta maaf begitu ya. Nah, ini tentu bertentangan dengan rasa keadilan publik, dengan prinsip persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Seharusnya setiap orang itu dalam melakukan tindak pidana yang sama itu juga diadili oleh sistem peradilan yang sama. Tidak boleh ada pembedaan perlakuan terhadap siapapun itu dengan latar belakang apapun itu, gitu. Baik. Yang membedakan adalah jenis tindak pidananya. Makanya Undang-Undang 34 pasal 65 itu menyatakan jika prajurit TNI melakukan tindak pidana umum itu akan diselesaikan melalui sistem Baik. peradilan umum. Mas Tetapi Ardi. jika melakukan tindak pidana militer diselesaikan melalui peradilan militer. Baik, kita sudah tangkap tadi beberapa catatan dari Imparsial soal rencana revisi Undang-Undang TNI yang memang sudah tarik ulur sekian lama dan saat ini menimbulkan kontroversi kembali. Terima kasih Mas Ardi Manto Adiputra, Direktur Imparsial sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.